Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Sudah siap semuanya ya materi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya materi berikutnya ya. Siap? Oke. Untuk materi berikutnya insya Allah akan diisi oleh Bapak Joji Suseno ya. Bapak Joji Suseno, pembina OSIS 1 Tanjung Priok 1. Kapan Seno dari bawah bapak? Ya. Kenapa? Materinya anti radikalisme, anti radikal, ya radikalisme, anti radikalisme, anti kekerasan. Ya nanti akan disampaikan, dijelaskan, dipaparkan oleh guru kita bersama, Bapak Joji Suseno. Oke, sudah siap belum ya? Pak Joji udah siap, udah ketawa-ketawa aja nih. Guru kita bersama. Oke, dilanjut Pak Joji, Pak Liatafadol maju ke depan untuk menyampaikan materi anti radikalisme. Semangat. Semangat. Mana ini? Pak, gurunya mana Pak? Sabar. Lagi ngopi kayaknya Pak Gurunya lagi ngopi. Bentar ya. Ngopi heula. Pak, namanya siapa Pak? Oh, namanya. Tuh orangnya udah kelihatan. Udah kelihatan orangnya. Salah. Oke. Namanya tuh guru siapa? Yoi, pakai masker corona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak sekalian ini? Ya Bapak, welcome back. Baik Pak. Apa kabar? Welcome back. Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Oke, alhamdulillah. Damang. Damang ya. Kita tunggu lagi nih. Baru 23 orang. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulai pembahasan mengenai apa tadi materinya? Anti radikalisme di lingkungan sekolah. Ya. Coba saya mau tanya nih, Syahwal Ramadan, ya, Syahwal Ramadan. Contoh radikalisme di sekolah apa? Syahwal Ramadan. Apa Pak? Syawal Ramadan. Contoh radikalisme di sekolah apa? Syahwal Ramadan. Tahu nggak contohnya? Contohnya Yang tahu Pak. Nggak tahu. Coba saya tanya lagi. Nabila, aktifkan mic-nya Nabila. Nah, contoh radikalisme di sekolah apa kira-kira? Tahu nggak? Nabila. Nabila.
Where are you? Oke. Apa Nabila? Gak ada yang tahu nih, ayo yang tahu coba jawab. Coba yang tahu jawab. Yang tahu jawab. Apa soal apa? Apa contoh radikalisme di sekolah? Apa yo? Iya Pak. Nanya balik. Oke, nggak ada yang tahu. Kita mulai aja materinya ya. Tentang radikalisme. Radikalisme. Pertama-tama paham radikalisme itu apa ya? Bapak akan jelaskan. Paham radikalisme umat beragama dapat menimbulkan berbagai dampak negatif ya. Seperti keresahan dalam masyarakat, terhambatnya perekonomian masyarakat, bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi paham radikalisme ini nggak cuma umat beragama ya, semuanya ya, baik separatis dan lain sebagainya itu dapat berdampak negatif bagi keresahan dalam masyarakat, ya. Bisa kekerasan, ya, penjarahan dan lain sebagainya, terhambatnya perekonomian masyarakat, gitu ya, karena kerusuhan yang terjadi, ya kan, atau tindak teror yang terjadi di masyarakat menyebabkan perekonomian menjadi lumpuh, ya kan, orang jadi takut keluar untuk berbelanja dan lain sebagainya, jadi ekonomi mati, gitu kan, atau dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, kayak gitu. Ini sampai sini paham ya? Radikalisme ini sangat berbahaya begitu ya bagi keutuhan bangsa dan negara. Paham ya? Ya? Iqbal paham Iqbal? Paham Pak. Oke, Iqbal paham berarti semua paham. Kita lanjut. Nah, pengertiannya apa? Pengertian dari radikalisme adalah ya, paham atau aliran dalam agama atau kelompok apapun ya yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dengan cara drastis gitu. Artinya radikalisme ini ingin merubah satu tatanan sosial masyarakat yang sudah ada di negara manapun atau di lingkungan suatu lingkungan tertentu menjadi tatanan sosial baru dengan cara kekerasan gitu ya, drastis gitu. Kalau kita bisa ambil contoh banyak ya. Ada yang menginginkan, kalau contoh negara gitu ya, ada yang menginginkan ada yang menginginkan satu daerah dia berlepas dari Indonesia untuk membentuk negara baru dengan cara kekerasan, membentuk organisasi yang ilegal, ya kan? Tugasnya adalah meneror warga setempat agar mau membentuk satu negara baru keluar dari NKRI. Nah, itu disebut dengan radikalisme. Salah satu contohnya ada gerakan di timur Indonesia namanya Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Itu adalah bentuk satu organisasi yang radikal ingin keluar dari NKRI gitu. Itu ya. Kita lanjut. Indikator radikalisme ya. Indikator adalah respon kelompok penganut agama atau organisasi tertentu terhadap kondisi yang sedang berlangsung ya. Biasanya muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak oleh dia. Jadi indikator radikalisme ini dia tidak setuju dengan tatanan sosial masyarakat yang ada di satu tempat atau satu negara tertentu. Dia ingin meninggikan ide dia atau tatanan sosial dia untuk diterapkan di satu wilayah tertentu yang dia tidak setujui itu tadi. Gitu. Contoh misalkan kalau di negara Indonesia ada
gerakan Papua Merdeka, ya kan? Dia merasa bahwa dia tidak diayomi oleh Indonesia, negara Indonesia. Akhirnya dia membentuk satu organisasi, namanya Organisasi Papua Merdeka, menginginkan Papua untuk merdeka keluar dari Indonesia, begitu. Nah, itu adalah bentuk dari radikalisme di Indonesia. Indikatornya seperti itu. Kita lanjut. Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan berupaya mengganti tatanan yang tidak diinginkan dengan bentuk tatanan lain. Nah, tadi udah Bapak sampaikan dari awal, pengennya ide-ide dia yang dipakai untuk diterapkan di satu negara yang sudah punya tatanan yang baku sebenarnya gitu. Jadi akhirnya merusak tatanan yang sudah ada. Gitu. Selanjutnya, kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran ideologinya akan dibarengi dengan penafikan kebenaran lain. Dikampanyekannya melalui gerakan sosial, dikombinasikan pencapaian dengan mengatasnamakan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kuatnya ideologi ya yang dibawa oleh orang radikal ini atau kelompok radikal ini bisa menafikan nilai-nilai yang dibawa oleh kelompok lain, bahkan dalam satu wilayah tertentu yang sudah disepakati bersama gitu. Tapi biasanya dikombinasikan melalui kampanye-kampanye yang sifatnya sosial gitu ya. Nah, kayak gitu. Contoh yang lagi ngetren sekarang ya, ini isu atau enggak, tapi ini juga termasuk berbahaya ya. Dalam sejarah ada pemberontakan komunis. Nah, ini salah satu hal yang berbahaya gitu ya. Dia adalah satu kelompok pada zaman itu gitu ya. Komunis Indonesia eksis di pasca kemerdekaan gitu ya. Ketika Insinyur Soekarno presiden pertama menjabat, nah dia eksis di situ dan melakukan pemberontakan di situ. Nah, dia itu mempengaruhi masyarakat untuk kemudian memahami paham dia dan merubah ideologi negara kita gitu, menjadi negara komunis. Tapi gagal semuanya. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi untuk di kemudian hari. Nah, latar belakang gerakan radikalisme ya. Satu, pemahaman individu terhadap agama yang menyimpang dari konsep dasarnya atau pemahaman individu dari nilai-nilai kebangsaan yang keluar dari konsep negaranya begitu ya. Dua, sifat fanatik pemeluk agama yang berlebihan tanpa mengakui eksistensi agama lain dan mengklaim agamanya yang paling benar. Dalam kita bisa garis bawahi bahwa sifat fanatik dalam agama itu perlu ya, itu harus. Tapi kalau dibarengi dengan berlebihan itu ya, nah itu yang jadi tidak baik gitu. Sehingga tidak mengakui adanya agama lain yang juga hadir di dalam negara kita di Indonesia. Lanjut. Yang ketiga, adanya tekanan sosial ekonomi dan politik yang melampaui batas kesabaran, maka akan memunculkan perlawanan dengan berbagai cara. Kalau ini berkaitan tentang urusan perut ya, ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya, itu pun akan menyebabkan pemberontakan atau radikalisme dalam satu wilayah atau negara. Kayak gitu. Yang keempat, menolak modernitas lebih mengukuhkan peran formal agama. Saat eksistensi agama melemah karena modernitas, mereka akan mempertahankan diri dengan memunculkan reaksi. Gitu. Yang kelima, kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran, gitu ya. Jadi kesadaran akan perbedaan ini mulai ada gitu sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleransi terhadap orang yang berbeda, baik dari kalangan suku, agama dan kelompok lain gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Pak, namanya siapa Pak?
Kenapa? Nama bapak siapa? Oh iya, perkenalkan nama Bapak Joji Stiono sebagai pembina OSIS 1 di SMK Tanjung Priok 1. Nah, ini yang perlu kalian catat. Selanjutnya, dampak dari radikalisme itu, satu, dia terjadinya teror atau kekerasan. Biasanya orang-orang yang berpaham radikal ini senang dengan teror dan kekerasan gitu ya, untuk melanggengkan usaha dia atau untuk mencapai usaha-usaha dia, mengganti tatanan sosial atau kemasyarakatan di satu wilayah atau satu tempat. Yang kedua, menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, menimbulkan konflik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintahan begitu. Yang ketiga, menyebabkan hilangnya harta benda masyarakat bahkan nyawa ya. Jadi menyebabkan hilangnya harta benda dari masyarakat bahkan nyawa, ini terjadinya penjarahan gitu ya. Penjarahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memenuhi memenuhi hajat hidupnya, mungkin makan dan lain sebagainya, karena mungkin dia tidak punya pekerjaan gitu. Kemudian yang keempat, menimbulkan keresahan dan ketakutan gitu ya. Ini perlu dicatat nih ya. Dampak dari radikalisme itu, satu, terjadinya teror dan kekerasan, dua, menimbulkan konflik horizontal dan vertikal ya. Ketiga, menyebabkan hilangnya harta benda masyarakat bahkan nyawa. Yang keempat, menimbulkan keresahan dan ketakutan. Gitu. Yang kelima, pudarnya rasa toleransi umat beragama gitu ya. Keenam, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat. Ketujuh, pasca radikalisme akan terkenang dalam memori masyarakat dan sulit dihapuskan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa perbedaan teror sama kekerasan, Ji? Apa perbedaan teror sama kekerasan? Teror ini sifatnya hanya menakut-nakuti ya, jadi mungkin hanya ancaman gitu ya, supaya orang lain itu takut gitu ya. Tapi kalau kekerasan ini bentuknya sudah bentuk melukai gitu ya, melukai secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Kalau teror ini lebih ke arah secara fisiologis kekerasannya, tapi kalau kekerasan ini lebih ke arah fisiknya gitu ya. Luka dan lain sebagainya. Kalau teror hanya berupa ancaman dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kira-kira gimana Adi Septian? Ya, kalau teroris apa, Pak? Kalau apa? Iya Pak, kalau teroris apa Pak? Kalau teroris ini orang yang atau kelompok yang senangnya membuat teror ya, atau merusak kenyamanan atau keamanan di satu wilayah tertentu. Mungkin dia punya goal gitu ya, harus bisa gitu ya menerapkan apa yang menjadi ide kelompoknya di satu wilayah tertentu. Tujuannya itu, atau mungkin yang kedua tujuannya adalah ingin mengambil sumber daya alam yang ada di satu wilayah tertentu untuk kepentingan kelompoknya juga. Kira-kira gimana? Adi Septian. Oke, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Pas Pak. Lanjut ya. Ya. Nah, upaya penanggulangannya, pertama itu membangun kerjasama antar instansi terkait, ya, dari sekolah dengan pemerintah dengan aparat penegak hukum, itu harus bersinergi untuk kemudian sama-sama saling bekerja sama untuk menanggulangi paham radikalisme yang hadir di masyarakat. Terutama ini bertujuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, ya, kayak gitu.
Kemudian yang kedua, sosialisasi dan aksi kepada masyarakat untuk menolak sikap radikal ya, dengan melibatkan seluruh kelompok agama yang ada melalui penyuluh agama. Jadi sosialisasi yang harus dilakukan oleh para ustadz, para biarawan, atau para pendeta dan kepala agama yang lain atau pemuka agama yang lain untuk menyuluhkan perdamaian kepada umat beragama, gitu ya, supaya bisa saling menjaga, gitu ya, tidak saling mengganggu seperti itu. Yang ketiga, memberi penerangan kepada masyarakat bahwa radikalisme dan terorisme adalah bentuk pelecehan terhadap agama dan kemanusiaan. Jadi sebenarnya dalam agama apapun tindakan radikalisme ini itu tidak diajarkan atau dilarang, ya. Kita lanjut yang ke berapa tadi? Keempat, menumbuhkan karakter keagamaan yang moderat, yakni memahami dinamika kehidupan ini secara terbuka dengan menerima pluralitas ya, atau keberagaman, gitu ya, pemikiran pihak lain yang ada di luar kelompoknya, gitu ya. Jadi moderat itu artinya pertengahan, gitu ya, menerima setiap perbedaan tanpa harus menimbulkan konflik atau kekerasan di masyarakat, gitu. Yang kelima yang terakhir, menekankan arti pentingnya wawasan kebangsaan dalam muatan pendidikan formal. Jadi pentingnya memahami wawasan kebangsaan melalui mata pelajaran PKN misalkan, gitu ya, di pendidikan formal. Jadi kalian nanti paham betul ya berkaitan tentang wawasan kebangsaan ini melalui mata pelajaran PKN. Jangan bolos PKN nanti. Nah itu mungkin dari Bapak itu apabila ada yang ingin diskusikan silakan, boleh ditanyakan atau kita sharing-sharing berkaitan tentang radikalisme. Oh ini ada nih ya, sama kayak gangster ya Pak. Ya gangster itu juga, kalau gangster itu sifatnya merusak, gitu ya, merusak keamanan, ketertiban di masyarakat, berarti gangster itu radikal, gitu ya, gitu. Atau membuat kekerasan, ya, seperti anak tawuran lah, misal, itu juga termasuk juga radikal juga ya, memaksakan egoisme kelompoknya sendiri sehingga melukai orang lain, gitu ya. Ini baru. Iya Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Udah berapa? Pas Pak. Pas. Tadi pagi nanti kan. Pada intinya, radikalisme ini bisa dicegah apabila kita, ya, sebagai siswa di SMK Tanjung Priok 1 ini senantiasa belajar, gitu ya, tidak berhenti pada satu pengetahuan saja, tapi kita juga belajar lebih banyak lagi pengetahuan agar wawasan kita lebih luas, jadi bijaksana dalam memahami atau memandang suatu perbedaan. Selain itu juga tidak mudah terhasut, gitu ya, tidak mudah terhasut akan ajakan apapun yang tujuannya adalah untuk membuat tatanan sosial kita menjadi tidak aman, gitu, atau rusak, gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pas. Pas. Oke, karena sudah 10.42, mungkin Bapak cukupkan ya. Iya Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama Bapak Pak. kira cukup. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 nanti kita ini upacara pengarahan umum aja lah. Nah,
Ya ini selain pengarah umum dulu, terus kita tutup aja. Terima kasih Pak Joji Suseno yang telah memaparkan materi tentang anti radikalisme, yang pada dasarnya radikalisme adalah paham atau aliran dalam agama yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi intinya radikalisme itu perbuatan yang tidak baik yang tidak dapat dicontoh. Radikal. Lagi Oke, anak-anakku sekalian, masih semangat? Semangat! Masih ada materi terakhir nih. Pengarah umum aja Pengarah umum. untuk penutupan. Oke, anak-anak sekalian, nanti ada penutupan pengarah umum langsung dari kepala sekolah atau diwakilkan oleh wakil kepala sekolah, Bapak Asep. Ya Pak Asep Sekangan. Iya. Sebentar lagi lah. Mudah-mudahan kira-kira berapa lagi ya Pak ya? Jadi, langsung aja. Langsung aja. Oke anak sekalian. Oke, tetap semangat. Mas Pak. Pak. Masih. Jam 11. Oke, jam 11 kita 11.00 akan penutupan ya. Oke, lanjut oleh Pak Asep. Penutupan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak saya. Mudah-mudahan walaupun sekarang ini waktu terus berputar menuju siang, kalian tetap semangat walaupun tadi Bapak mendengarkan laporan bahwa jumlah yang ada tadi itu cukup banyak, tapi sekarang ini ternyata setelah istirahat malah semakin berkurangnya begitu banyak. Sangat disayangkan sekali. Padahal pelaksanaan MPLS ini adalah gunanya masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana materi-materi tersebut itu adalah materi-materi yang mencakup sampai kepada tadi yang baru kalian terima saja tata krama. Artinya bahwa anak-anak kelas baru ini atau peserta didik baru ini berarti tidak bisa menghargai kegiatan MPLS dengan baik. Karena dari kemarin jumlahnya adalah 137 peserta di hari yang pertama, semakin kesini semakin menurun, bahkan sekarang ini mendekati akhir dari pelaksanaan MPLS itu semakin berkurang, tinggal sisa itu kurang lebih ya sekitar puluhan ya. Nah anak-anakku yang Bapak sayangi, bahwa pelaksanaan MPLS ini alhamdulillah kalau Bapak lihat itu sudah mampu menyelesaikan atau pada titik akhir untuk menyelesaikan di dalam MPLS. Insya Allah nanti pada pukul 11 kita akan melaksanakan upacara ya penutupan, tapi tetap saja melaksanakan secara virtual juga penutupan untuk kegiatan MPLS. Nah ini adalah kegiatan awal di mana kemungkinan besar kalian juga belum mengetahui keseluruhan yang ada di dalam sekolah, karena sebetulnya MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah itu seorang peserta didik baru harus benar-benar mengetahui situasi dan kondisi sekolah itu seluruh berikut dengan isinya ya, terutama adalah bapak dan ibu guru yang akan mengajar di kelas kalian nanti. Jadi harus kalian kenali satu demi satu. Bahkan selain dari itu kalian juga nanti di dalam kelas membentuk suatu keluarga besar. Keluarga besar masing-masing kelas itu pun harus saling-saling mengenal. Yang perlu kalian ketahui bahwa selama MPLS ini hasilnya adalah yang Bapak harapkan adalah pertama, kalian harus benar-benar mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kedua, jangan kalian menyalahi aturan tersebut ataupun sampai kepada tahapan dari melanggar tata tertib sekolah. Dan sesuatu yang tidak Bapak sukai adalah di dalam satu kelas itu terjadi perkelahian dengan kawan di dalam kelas tersebut. Ya, itu akan lebih berat lagi. Sama dengan sekarang ini yang sekarang sedang ramai, yaitu mengenai tawuran. Tawuran pun sama. Ya,
sekarang lebih baik kalian itu sekarang sudah memasuki eranya adalah era SMK, di mana kalian berada di tingkat SLTA. Berarti pikiran kalian sudah jangan lagi seperti pikiran kalian pada saat di tingkat menengah, ya, di menengah pertama maksudnya di SMP. Jadi harus berubah. Ada satu perubahan yang signifikan pada diri kalian agar kalian melakukan satu perubahan, ya, bahwa sekarang ini masuk ke dunia di tingkat menengah atas itu harus ada penambahan wawasan, penambahan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Jadi sekarang kalian sebagai suka atau tidak suka, kalian sebagai generasi penerus adalah merupakan aset bangsa yang harus ditempatkan keberadaannya dengan baik. Maka dari itu harapan Bapak minta kepada kalian itu manfaatkanlah isi waktu kalian dengan hal-hal yang bersifat positif. Karena dengan demikian berarti kalian bisa menjalankannya dengan baik jika memang kalian benar-benar bisa mematuhi segala ketentuan yang ada di sekolah ini. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal nanti kita coba untuk lebih lagi mengharmonisasikan suasana dan kondisi di sekolah ini. Kalian juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang menjadikan ganjalan kalian pada saat kalian itu berhadapan dengan Bapak dan Ibu guru, ya. Nah, tentunya hal yang lain juga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa sekolah kita ini adalah harus disadari, sekolah kita ini adalah sekolah swasta. Dan tentunya Bapak berharap sekali pada kalian jangan menyia-nyiakan waktu, karena sekolah swasta di sini jangan sampai di dalam pikiran kalian mempunyai suatu tanggapan atau persepsi bahwa sekolah di swasta asal lunas bayaran bisa naik kelas. Belum tentu. Ya, kalian bisa tanyakan kepada kakak-kakak kelas kalian, dan juga ada kakak kelas kalian yang tidak lulus di sekolah swasta ini. Jadi jangan mempunyai pemikiran-pemikiran yang ringan. Yang terpenting adalah sekarang kalian niatkan masuk ke SMK Tanjung Priok 1 ini dengan niat setulus hati kalian untuk mendapatkan tambahan ilmu ya, sesuai dengan bidang atau jurusan yang kalian pilih, sehingga tidak ada satu kesalahan atau orang lain yang dipersalahkan karena kalian salah memilih jurusan, ya. Nah, selain dari itu, seluruhnya Bapak sudah pernah menyampaikan di awal pertemuan bahwa setiap anak yang benar-benar memiliki suatu akhlak yang baik tinggal ditingkatkan. Yang belum berarti harus berusaha bagaimana untuk memperbaiki satu akhlak yang kurang baik. Jelas kedua-duanya itu adalah kembali lagi kepada ketakwaan kita sebagai manusia. Ketakwaan kita kepada Sang Khalik, ketakwaan kita kepada Sang Pencipta itu adalah modal utama, ya, agar kita itu senantiasa itu bisa terjaga, dan insya Allah kita juga di dalam mengarungi atau mencari ilmu dan pengetahuan itu juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan Bapak. Yang pertama itu, makanya Bapak selalu menyampaikan pada kalian bahwa setiap manusia itu sudah memiliki suatu kewajiban. Makanya yang beragama Muslim, Bapak sudah sampaikan di awal pertemuan, kalian harus benar-benar melaksanakan sholat 5 waktu. Dan bagi yang beragama lain, ya tinggal beribadah sesuai dengan peribadatannya masing-masing. Namun ini Bapak menyampaikan kepada yang beragama Muslim, jangan ditinggalkan kebiasaan kalian sekarang ini. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, kemajuan zaman demi zaman, lalu perubahan generasi dari generasi, perkembangan teknologi semakin pesat. Jangan sampai memanfaatkan teknologi ini kepada hal yang bersifat negatif. Karena Bapak sebagai wakil kesiswaan pernah juga melakukan suatu razia khusus di sekolah, gunanya adalah untuk menertibkan agar anak-anak itu bisa mengikuti atau melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Masih banyak Bapak temukan video-video porno
ya, yang sekiranya kalau kalian memang ingin tahu yang sesungguhnya, Bapak pernah membaca bahwa setiap orang, ya, atau siapa saja yang sering menyaksikan nonton film porno secara terus-menerus atau berulang-ulang dan sebagainya, kalian lihat di YouTube, kalian lihat di sana di Google juga ada penjelasannya tentang orang yang selalu menyaksikan nonton film-film porno. Bisa dilihat oleh kalian. Bahkan semalam Bapak menyaksikan di sebuah televisi pun media sosial, ya, ini dijadikan ajang untuk saling memanas-manasi antara kubu A dan kubu B untuk janjian, bahkan ada pemodalnya yang membiayai tawuran agar terjadi tawuran, akhirnya terjadilah korban. Terus yang disalahkan siapa? Akhirnya kan kita lihat disaksikan di televisi kemarin itu sampai orang tua itu menangis. Kalau Bapak katakan itu terjadinya kematian itu bukan kematian yang benar-benar yang diinginkan oleh orang tua. Jadi boleh Bapak katakan adalah kematian konyol. Ya, di mana terjadi tawuran karena memang tidak bisa mengendalikan diri, emosinya, akhirnya ikut-ikutan tawuran. Ya begitulah akibatnya. Maka dari itu, Bapak imbau kepada kalian bahwa sekarang ini adalah bukan zamannya tawuran, tapi zaman sekarang adalah zaman bagaimana persaingan yang harus dihadapi oleh kalian untuk terus melakukan tindakan kalian belajar untuk meraih prestasi. Prestasi yang diinginkan itu tidak hanya membanggakan sekolah, tapi membanggakan juga orang tua, dan yang terpenting adalah membanggakan buat diri kalian sendiri. Dijauhkan pikiran kalian, ya, dijauhkan pikiran kalian bahwa kalian masuk ke SMK Tanjung Priok 1 ini atau SMK Kapal ini adalah sekolah yang benar-benar dikenal oleh masyarakat, ya. Walaupun terkenal bukan berarti kalian punya pemikiran sekolah di kapal kalian bisa melakukan apa saja, tidak bisa. Ya, sekarang zamannya sudah berbeda, semakin hari semakin ada perubahan-perubahan. Bapak harapkan pada kalian setelah mengikuti MPLS ini nanti insya Allah jika memang sudah ada ketentuan dari pemerintah kita untuk bertatap muka langsung, berarti kalian akan mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ya, di awal sudah Bapak sampaikan juga bahwa sekolah ini terus melakukan suatu perubahan-perubahan demi kenyamanan dan keindahan di sekolah ini dan juga kenyamanan kalian di dalam mengikuti pelajaran yang ada di sekolah ini. Jadi Bapak tinggal kerjasama bagaimana kalian itu bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru untuk memajukan nama baik sekolah kita ini. Nah, itu harapan-harapan Bapak. Jadi manfaatnya MPLS ini ya begitulah. Ada beberapa, makanya disuguhkan beberapa materi-materi yang menunjang agar kalian benar-benar bisa memahami betul, walaupun secara sepintas kalian mungkin tidak seluruhnya bisa menangkap seluruh pelajarannya, tetapi yang lebih intinya adalah pokoknya kalian bagaimana keseluruhan materi yang diberikan ini kalian bisa berperilaku yang baik di sekolah. Ya, ketentuan sudah ada jelas dari sisi pakaian saja yang namanya anak sekolah ya harus rapi, pakaian juga harus diperhatikan, begitu juga sampai kepada sepatu juga harus diperhatikan. Sisi lain lagi mengenai kondisi keadaan barangkali kondisi ekonomi, tinggal nanti orang tua kalian tinggal menyampaikan kepada pihak sekolah dan sebagainya. Jadikanlah bahwa sekolah ini adalah rumah kedua buat kalian. Rumah pertama di rumah kalian, rumah kedua adalah di sekolah. Maka di rumah yang kedua ini, ayo kita jaga nama baik sekolah kita. Itu harapan Bapak. Ya, jangan mudah terpengaruh kalian oleh pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi kalian. Ya, terutama terhadap lingkungan. Karena Bapak merasa yakin bahwa kalau kalian dididik dan dibina di rumah itu oleh orang tua kalian, Bapak yakin pasti positif-positif semua. Begitu juga di sekolah, kami, Bapak dan Ibu guru juga pasti akan memberikan suatu pendidikan yang terbaik buat kalian. Hanya sekarang yang perlu kita mencegah bersama-sama adalah pengaruh dari lingkungan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda sekarang ini, ya boleh Bapak sebutlah memiliki pacar. Ya, memiliki pacar
coba ya sekarang ini dalam situasinya sedang sekolah memiliki pacar ya biasa-biasa saja, sehelo saja, tidak perlu harus lebih dari itu. Akhirnya mungkin kalian juga mendengarkan berbagai macam informasi, ya banyak pasangan-pasangan di usia muda karena memang sudah kebablasan karena pergaulan bebas dan sebagainya, ya akhirnya ya seperti itu, ya mereka belum siap menghadapi bahtera rumah tangga, akhirnya dihadapi dengan berbagai masalah-masalah yang akhirnya terjadilah perpisahan ataupun perceraian dan sebagainya. Itu yang tidak diinginkan, ya. Makanya sekarang anak, kalau kalian tadi Bapak kembali lagi, kalau kalian sudah meningkatkan takwa kalian atau kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat yang beragama, tinggal kalian itu yang berikutnya adalah patuh kepada kedua orang tua kalian. Ya, patuh kepada kedua orang tua kalian. Contohnya seperti ini. Kalian dari rumah berangkat izin dengan orang tua mau ke sekolah. Lalu orang tua memberikan uang saku kepada kalian. Namun di pertengahan jalan, karena kalian bertemu dengan kawan kalian, akhirnya kalian diajak untuk membolos. Pada saat membolos, uang yang diamanahkan dari orang tua itu untuk makan dan minum, kalian ganti dengan membeli sebatang rokok. Maka terjadilah bukan dosa, itu berarti sudah durhaka, sudah tidak mendengar apa yang disampaikan dari kedua orang tua kalian. Lalu yang berikutnya lagi, contoh lagi, jangan sampai kalian itu berangkat dari rumah dalam keadaan segar bugar, pulang hanya tinggal nama atau tinggal mayatnya saja. Ini karena pernah juga dialami ya oleh salah satu siswa, berangkat dari rumah sehat-sehat saja, saling dengan bapak dan ibunya, lalu setelah itu di pertengahan jalan terlibat tawuran dan ternyata naas, akhirnya dia menjadi korban dan ternyata dia harus kembali kepada sisi Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu dijaga, ya, tidak usah bergaul dengan orang-orang yang sekiranya pergaulan itu tidak bermanfaat. Isi, ya, diisi sesuai dengan cita-cita dari para pejuang. Isi kemerdekaan ini dengan membangun bangsa dan negara. Tentunya membangun bangsa dan negara itu adalah harus kembali pada diri kita sendiri, yaitu apa? Membentuk karakter yang baik, ya, karakter yang harus kita ciptakan dengan sepenuh hati untuk menjalankan hidup, ya, belajar dengan baik. Lalu setelah itu hasil dari ilmu yang kalian miliki yang didapatkan dari sekolah bisa kalian salurkan pada lingkungan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan kalian tempat tinggal, ya, tinggal diinformasikan. Apalagi sekarang sudah medianya media cepat kilat, tinggal kalian sampaikan saja, ya. Nah, jadi sekarang ini sekali lagi Bapak tegaskan, isilah masa-masa kalian sekarang ini generasi penerus untuk terus mengisi pembangunan demi terciptanya suatu hasil yang diinginkan oleh bangsa dan negara, yaitu generasi-generasi muda yang benar-benar bisa siap untuk menghadapi masa-masa yang berikutnya. Nah, itu saja barangkali motivasi dari Bapak, karena tepat pukul 11 kita akan melaksanakan penutupan acara MPLS. Dalam harapan Bapak, semoga dengan MPLS yang cukup singkat ini waktunya, ya, dengan 3 hari dan materi-materi yang sudah diberikan itu bisa dijadikan salah satu tidak hanya cukup perkenalan, tapi dijadikan satu modal, ya, modal buat kalian untuk melakukan suatu hal-hal yang terpuji. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, dan untuk itu Bapak serahkan kembali kepada operator atau pada MC ke Pak Joji, ya, dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah selesai, Pak. Selesai belum, Pak? Tadi Pak, belum makan. Sudah selesai kan, Pak? Ngantuk nih. Mau meeting, Pak. Ini kenapa dulu? Apa?
Dua kena dua-duanya. Tinggal dari gambarin. Indonesia Raya man. Nah. Udah selesai belum Pak? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apel penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Tanjung Priok 1 segera dimulai. Mari kita membacakan basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Meningkat ke agenda berikutnya, penyampaian amanat oleh wakil kesiswaan sekaligus menutup secara resmi agenda MPLS SMK Tanjung Priok 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Bapak Asep dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang berikutnya Bapak berbicara kembali ya untuk kalian dan tentunya anak-anakku yang Bapak cintai. Sudah begitu banyak panjang lebar Bapak menyampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya momen kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama. Mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi kegiatannya. Dan juga tak lupa Bapak juga menyampaikan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari sisi teknis dan sebagainya di dalam pelaksanaan MPLS ini. Mohon maaf dan sampaikan salam Bapak dan juga Bapak Ibu guru di sekolah ini pada kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih berkomunikasi dengan baik untuk merapatkan barisan agar sekolah ini benar-benar menjadi suatu sekolah yang memiliki suatu kekeluargaan yang baik dan harmonis. Ya, harapan seperti itu. Dan tentunya tanpa harus berbasa-basi untuk pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 telah berakhir. Untuk itu Bapak tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara MPLS ini Bapak tutup. Kita masuk ke agenda terakhir, pembacaan doa. Ya anak-anak, mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita bersama. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara MPLS ini 3 hari belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Tanjung Priok 1. Terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian. Semoga kalian menjadi siswa yang sukses di kemudian hari. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman. Salam. Nanti ada di grup. Oke, untuk pengumuman nanti saja di grup. Jadi untuk hari ini cukup sampai sekarang aja. Jadi untuk pengumuman lebih lanjut via grup ya. Jadi tetap pantengin grupnya untuk dapat informasi-informasi berkaitan tentang pembelajaran di SMK Tanjung Priok 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu, dua, tiga. Wih, mantap. Makasih Bu Emi ya tempatnya ya, dipakai ya. Saya juga. Alhamdulillah. Kenapa ya? Nah, saya. Ini kalau ada Bu Emi kerjaan ini sih. Jelas. Makanya dipantau Bu Emi melalui WA. Bagus aja antara wakil dengan itu. Itu booming menggelora. Menggelora. Oke. Ya. Iya. Gua mana tadi joki PowerPoint gua. Iya. Gak kayak terkenal teman kok. Itu lah kecamatan apa? Katanya tidak. Berarti di itu Selalu